Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Eleonora Yesi Henita. Saya dari kelas 2021C. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, pada video pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, serta DUHAM. Baik teman-teman, untuk pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak adalah sesuatu hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat dimiliki, melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hak sesuatu berupa benda, hak kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. HAM adalah sesuatu hak yang paling mendasar dan paling utama yang dimiliki oleh manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Baik teman-teman, yang kedua di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Ada beberapa jenis hak asasi manusia, diantaranya yang pertama hak asasi pribadi, misalnya beragama, berpendapat, dan berkeluarga. Yang kedua hak asasi ekonomi, misalnya hak milik, hak jual beli, hak atas pekerjaan, dan hak mendapatkan tunjangan. Yang ketiga hak asasi politik, misalnya ikut serta dalam pemilihan, dipilih atau memilih, mendirikan parpol, dan bersuara. Yang keempat, hak asasi hukum, misalnya sama di depan hukum, mendapatkan legalitas hukum. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan, mengembangkan budaya, dan ekspresi budaya. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, misalnya perlakuan adil dalam peradilan, penahanan, penangkapan, penggeledahan. Baik teman-teman, pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang karakteristik hak asasi manusia. A. Melekat pada kodrat harkat manusia. Yang pertama, dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Yang kedua, bagian dari kemanusiaan dan keberadaan seseorang. Yang ketiga, didapat atau diperbolehnya sejak dia menjadi atau diyakini sebagai manusia. Yang ke-B, berlaku bagi semua orang. Yang pertama, semua manusia sama dalam HAM. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, status sosial. Yang ketiga, tidak tergantung waktu. Yang keempat, tidak tergantung negara atau wilayah. Yang ke-C, keluhuran martabat manusia. Yang pertama, manusia memiliki hak asasi manusia karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, akar dari keluhuran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Yang ke-D, respek pada kebebasan manusia. Yang pertama, setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang kedua, kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang ketiga, kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Baik teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang DUHAM atau Deklarasi Universal HAM. Deklarasi Universal HAM merupakan respon atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai tahun 1945. Sepanjang sejarah manusia selalu ada penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya DUHAM. Deklarasi Universal HAM mengandung 30 pasal. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara
agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi yang mencakup pasal 1. Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Pasal 3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak. Pasal 5. Tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Pasal 6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Pasal 7. Semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum. Pasal 8. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Pasal 9. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dan dibuang sewenang-wenangnya. Pasal 10. Setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka. Pasal 11. Semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Pasal 12. Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Pasal 13. Setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat. Pasal 14. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan. Pasal 15. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Pasal 16. Laki-laki dan perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 17. Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun secara bersama-sama. Pasal 18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Pasal 18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Langsung pasal 19. Pasal 19. Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 20. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Pasal 21. Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya. Pasal 22. Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Pasal 23. Setiap orang berhak atas pekerjaan. Pasal 24. Setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan. Pasal 25. Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai. Pasal 26. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pasal 27. Setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan dan kebudayaan. Pasal 28. Setiap orang berhak atas suatu tanaman nasional dan internasional. Pasal 29. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan. Pasal 30. Tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain. Baik teman-teman, demikian saja pembahasan pada video pertama tentang pengertian hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, serta Duham. Saya, Eleonora Yesi Henita, pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan terkait materi pada video pertama ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.